Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 142. Sebelum mulai, Mimin akan mengeluarkan novel baru yang berceritakan tentang Safa dan Rafael. Terima kasih kepada teman-teman yang terus menanyakan tentang kelanjutan Safa dan Rafa. Mimin akan buatkan baru dengan judul yang baru. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 142. Umi meninggal. Jantung Alika rasanya seperti berhenti berdetak. Air mata langsung menggenang di pelupuk mata. Pelukannya semakin erat mendekap sang suami. Syafiq manusia biasa yang akan rapuh saat ditinggal oleh orang yang sangat disayanginya. Kehilangan wanita yang sangat luar biasa, wanita yang mengandung, melahirkan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tidak hanya Syafiq yang merasa kehilangan, Alika pun sama. Ia sangat menyayangi Bu Nining, sama seperti ibu sendiri. Dari awal Alika dan Syafiq menikah, tidak pernah sekalipun Alika dibentak atau dimarahi oleh mertuanya itu. Bu Nining selalu dengan sabar mengajar menantunya itu. Sekarang tidak ada lagi wanita lemah lembut yang selalu meneduhkan saat dipandang itu. Syafiq menangis tanpa suara, namun air matanya sudah cukup memperlihatkan betapa terpukulnya ia saat ini. Allah sayang Umi. Perkataan singkat tapi sukses menyayat hati Alika. Kita ke sana, Mas. Alika mengusap pipi suaminya yang basah. Rasanya Alika tidak mampu melihat Syafiq seperti ini. Suaminya yang selalu terlihat tegar kini sangat rapuh karena ditinggal selamanya oleh sang ibu. Syafiq menarik napas panjang dan beristighfar untuk menenangkan hatinya. Umi dan Abah di rumah sakit. Abah? Syafiq mengangguk. Mereka kecelakaan. Alika berharap ayah mertuanya baik-baik saja. Mereka langsung pergi ke rumah sakit. Tadi yang menghubungi Syafiq adalah pihak rumah sakit. Kiai Abdillah dan Bu Nining berencana untuk berangkat, memenuhi undangan untuk mengisi tausiah di salah satu masjid. Meski sudah tidak muda lagi, namun saat kondisinya sehat dan ada kesempatan, Kiai Abdillah akan meluangkan waktunya untuk tetap memberikan ilmu yang dimilikinya. Selama perjalanan, Alika tidak melepas genggaman tangannya dari Syafiq, berusaha menyalurkan kekuatan pada suaminya itu. Beruntung karena ada yang dimintai tolong dan mengantar ke rumah sakit, karena Syafiq maupun Alika tidak mungkin menyetir dalam kondisi seperti ini. Sevim saja dititip di rumah Nina untuk sementara waktu. Alika menyempatkan untuk memberitahu anak-anaknya jika nenek mereka sudah berpulang. Meminta mereka untuk memberitahu kabar ini pada yang lainnya, karena kakak dan juga adik Syafiq belum tahu soal ini. Jenazah Bu Nining masih ada di ruang penanganan. Mari saya antar. Alika semakin mengeratkan tangannya saat tangan suaminya itu bergetar. Mereka sudah ada di ruangan itu. Tubuh kaku Bu Nining tertutup oleh kain selimut. Dengan langkah gontai, Syafiq mendekat dengan sesekali mengusap air matanya yang tidak mampu dibendung. Tangannya yang bergetar perlahan membuka penutup di bagian wajah sang ibu. Umi, kata itu lolos dari bibir Syafiq bersamaan dengan ia yang bisa melihat wajah ibunya dengan senyum tipis. Bu Nining,
meninggal dalam keadaan tersenyum. Tangis Alika pecah. Ia menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak tangisnya agar tidak terdengar. Ia memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap wajah pucat yang sudah tidak bernyawa itu. Kemarin Alika masih terlihat wajah Bu Nining di hari pernikahan Akil. Sekarang wajah pucat yang sedingin es itu yang tampak. Semua itu seperti mimpi buruk. Rasanya ingin segera bangun dan tidak ingin melanjutkan mimpi itu. Namun sayang, semua itu bukan mimpi. Maaf aku belum bisa jadi anak yang baik, Mi. Maaf selama ini aku menyusahkan Umi. Maaf atas semua lelah, sakit, dan sedih yang Umi rasakan karena aku. Kenapa Umi benar-benar menepati janji itu? Umi pernah bilang kalau Umi akan pergi setelah lihat Akil menikah. Ini pergi yang Umi bilang. Tubuh Syafiq merosot. Ia memeluk tubuh kaku itu dengan derayan air mata yang sangat sulit untuk ditahan. Alika bahkan tidak bisa menenangkan suaminya karena perasaannya juga sangat tidak karuan. Pintu ruangan itu terbuka dengan keras dengan wajah yang merah padam. Semi mendekat dan mengguncang tubuh ibunya. Umi bangun. Lihat Sam Umi. Anak nakal Umi ini janji gak bakalan bikin Umi kesel lagi. Kemarin Umi bilang mau ikut Sam ke Jerman kan? Sam gak bakalan larang Umi, asal Umi gak pergi. Semi terlihat tidak menerima kenyataan ini. Kalau Umi pergi, siapa yang nanti belain Sam kalau dimarahin Abah? Tangan Semi akhirnya pecah juga. Tangisan Semi akhirnya pecah juga. Syafiq bangkit. Ia mendekat pada Semi dan memeluk adik bungsunya itu. Ia memang kehilangan, tapi sebagai kakak, tentu saja Syafiq harus menenangkan Semi. Bang, Umi, tugas Umi sudah selesai, Sam. Syafiq menepuk punggung Semi, berharap Semi lebih tenang. Tapi dalam kondisi seperti ini jelas itu tidak berguna sama sekali. Hari itu juga pemakaman dilangsungkan. Semua anak-anak Bu Nining datang untuk terakhir kalinya melihat ibu mereka. Sedangkan Kiai Abdillah masih mengalami koma karena kecelakaan itu memang bukan kecelakaan biasa. Bahkan supirnya juga masih belum sadarkan diri. Masalah penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Syafiq tidak pulang ke rumah. Ia memilih untuk menemani ayahnya yang masih berada di rumah sakit bersama dengan Semi. Karena ada Sevim, Alika tidak bisa menemani suaminya di sana. Ia di rumah mertuanya bersama dengan anak-anak dan juga iparnya. Besok pagi baru mereka akan ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kiai Abdillah. Baru saja kemarin semua orang merasakan kebahagiaan Akil. Hari ini mereka merasakan duka dengan kepergian Bu Nining. Umur memang tidak ada yang tahu, maka persiapkan diri. Perbaiki diri, jangan sampai saat malaikat maut datang menjemput belum ada bekal yang akan dibawa. Keesokan paginya mereka bergantian ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit, Alika membawa baju ganti dan makanan untuk suaminya. Dede di rumah dulu sama Abang Akil ya. Umi pergi ke rumah sakit. Abang antar, Mi. Alika menggelengkan kepalanya. Abang nanti ke rumah sakit bareng Kak Hana ya. Iya, Mi. Umi titip Dede ya. Ona, Umi tinggal dulu. Umi nyetir sendiri? Tanya Akil. Enggak, Umi diantarin Mbak Nina. Abang tenang aja. Alika memang tidak akan mungkin mampu menyetir. Yang ada bisa mencelakai dirinya sendiri. Karena tadi malam ia sama sekali tidak tidur. Di rumah itu tidak hanya ada Akil dan Fiona. Namun Bu Rita dan Zaiba juga di sana. Sedangkan Adam dan Aluna yang tadi malam pergi keluar kota untuk urusan bisnis belum tahu soal ini.
Di rumah sakit, Alika hanya melihat suaminya dan juga Sarah. Mereka memang bergantian untuk menjaga ayah mereka. Mas, makan dulu ya. Mas mandi dulu, ujar Syafiq. Wajah lelaki itu terlihat pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Alika memberikan baju ganti untuk suaminya itu. Lika, bawa Syafiq pulang. Dia juga harus istirahat. Biar Mbak dan Haura yang gantian jagain Abah di sini, ucap Sarah saat sang adik sudah masuk ke kamar mandi. Tapi Mbak, Mas Syafiq pasti nggak mau. Sarah menghela napas panjang. Iya sih, kondisi Abah udah ada perubahan. Sarah menggelengkan kepalanya. Belum tahu, sebentar lagi dokternya datang. Bersamaan dengan Syafiq yang keluar dari kamar mandi, dokter dan suster masuk ke dalam ruangan. Syafiq terdiam menatap dokter itu. Ia seperti tidak asing dengan wajahnya. Namun ia tidak melanjutkan menatap dokter itu. Menatap dokter wanita itu. Bagaimana kondisi ayah saya, Dok? Tanya Sarah. Pak Abdillah sudah melewati operasi yang besar tadi malam. Semoga saja hari ini beliau sudah siuman dan kondisinya membaik. Nanti sore akan kembali saya pantau, ujar dokter muda itu. Terima kasih banyak, Dok. Untuk penjelasan lebih detailnya, bisa salah satu ikut saya ke ruangan. Biar Mbak aja yang pergi. Syafiq mengangguk. Alika menyodorkan makanan untuk suaminya. Bukan lagi sarapan, tapi masuk makan siang. Apalagi sebentar lagi azan zuhur berkumandang. Syafiq hanya makan beberapa suap. Setidaknya ada makanan yang masuk. Sayang, titip Abah sebentar ya. Mas pergi ke musola buat sholat. Iya Mas. Syafiq mengelus puncak kepala istrinya, lalu keluar dari ruangan itu. Saat berjalan di koridor menuju musola, Syafiq menghentikan langkahnya saat merasakan kepalanya berat dan matanya berkunang-kunang. Langkah Syafiq terhenti. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dengan langkah pendek, ia tetap berjalan sambil menyentuh tembok. Namun di tikungan koridor, ia malah bertabrakan dengan seseorang yang membuatnya terjatuh dengan kepala menunduk, menahan sakit dan berat di kepalanya. Ya Allah, Mas nggak apa-apa. Maaf, saya nggak sengaja. Wanita itu mencoba membantu Syafiq, namun lelaki itu menolak. Syafiq mendongak dan bersiap untuk berdiri, namun semuanya langsung gelap. Tubuhnya kembali ambruk. Wanita itu membelalak saat bisa melihat dengan jelas wajah orang yang ditabraknya itu. Bang Syafiq. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira siapa ya sosok orang yang nampaknya saling mengenal antara dirinya dan Syafiq? Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Bye.